Salam sejahtera saudara yang dikasih Tuhan dimanapun saudara berada pada saat ini. Salam dari GKI Manyar, Surabaya. Apakah saudara ingat bahwa pada hari ini, 31 Oktober, kita merayakan 506 tahun Hari Reformasi. Sebagai bagian dari Gereja Reform sedunia, kita mengenal dengan baik sejarah reformasi gereja yang diprakarsai oleh Martin Luther di Jerman 506 tahun yang lalu, bukan? Ya, waktu itu Luther gelisah dengan apa yang terjadi pada gereja pada masa itu. Gereja tidak ubahnya seperti biro jasa yang menjual keselamatan, sementara kehidupan para pemimpin gereja jauh dari apa yang patut. Umat mengalami kekosongan karena mereka dijauhkan dari sumber rahmat. Kita tahu kegelisahan ini diikuti pula oleh para pemimpin gereja dan cendekiawan Kristen lainnya seperti Johannes Calvin di Prancis serta Ulrich Zwingli di Swiss. Nah, pada peringatan 506 tahun reformasi gereja pada hari ini, saya teringat apa yang dirilis oleh Newsweek pada 4 April 2009 yang lalu. Kita tahu Newsweek adalah sebuah majalah berita mingguan yang dikabarkan memiliki oplah kedua terbesar di Amerika Serikat. Di dalam terbitannya pada 4 April 2009 dengan judul cover yang cukup provokatif dalam huruf merah besar yang menuliskan The End of Christian America, Newsweek mempublikasikan bahwa presentasi orang yang mengklaim tidak berafiliasi dengan agama tertentu telah mengalami pelipat gandaan dalam beberapa tahun terakhir. Demikian pula jumlah orang yang menyebut diri mereka sebagai ateis atau agnostik telah meningkat sekitar 4 kali dari tahun 90 hingga 2009. Saudara, apa artinya bagi kita di Indonesia? Kita toh tidak dapat mengatakan bahwa fenomena ini tidak terjadi di Indonesia. Bilangan Research Indonesia, sebuah lembaga survei yang mengkhususkan diri pada penelitian mengenai gereja dan kehidupan Kristen di negeri ini, mempublikasikan penelitiannya 5 tahun yang lalu dengan mengatakan ada 85,3% generasi muda berhenti mengikuti ibadah sebelum menginjak usia 19 tahun di Pulau Jawa. Sementara di Pulau Bali dan Nusa Tenggara mencapai 89,2 dan di Sumatera 89,1. Apakah mereka termasuk anak muda GKI? Ya, bukan tidak mungkin. Apa yang menyebabkan mereka meninggalkan gereja? Salah satu alasan karena menurut mereka gereja tidak lagi menarik. Saya teringat dengan penelitian yang berbeda yang dirilis pada tahun 2007 di Amerika tentang bagaimana orang memandang gereja dan orang-orang di dalamnya. Ada 85% responden mengatakan orang-orang gereja munafik. 78% mengatakan gereja kuno. 72% mengatakan gereja tidak berhubungan dengan kenyataan. 70% tidak peka terhadap orang lain. Apa yang hendak kita katakan? Adalah penting untuk menyimak bacaan leksionari hari ini. Menurut Yakobus pasal 2 ayat 14 hingga 26. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul pada perikop ini, iman tanpa perbuatan pada hakikatnya adalah mati. Yakobus memulai kegelisahannya dengan mengatakan, apa gunanya saudara-saudaraku jika seorang mengatakan bahwa ia mempunyai iman, padahal ia tidak mempunyai perbuatan? Dapatkah iman itu menyelamatkan dia? Yakobus 2 ayat 14. Tentu Yakobus di sini tidak bermaksud menolak keselamatan itu sebagai anugerah, sebagaimana semboyan reformasi yang sangat kita kenal, sola gratia. Hanya karena anugerah seorang manusia diselamatkan. Yakobus memberikan contoh praktis. Ia mengatakan, jika seorang saudara
atau saudari tidak mempunyai pakaian dan kekurangan makanan sehari-hari, dan seorang dari antara kamu berkata, "Selamat jalan, kenakanlah kain panas dan makanlah sampai kenyang," tetapi ia tidak memberikan kepadanya apa yang perlu bagi tubuhnya, apakah gunanya itu? Ya, apa yang dikatakan Yakobus sangat jelas, tidak terbantahkan. Anda setuju? Ya, bahasa populernya di zaman kita omdo, omong doang, atau NATO, no action, talk only. Saya bisa bayangkan bagaimana gemesnya Yakobus ketika menghadapi orang-orang seperti itu. Rasanya bukan hanya pada masa Yakobus, rasanya di setiap zaman kita selalu menemukan orang seperti itu. Atau jangan-jangan kita masuk kategori orang seperti ini? Semoga tidak ya. Ya, begitulah. Yang menjengkelkan, orang seperti ini seringkali masih bersikeras mengatakan bahwa dirinya benar. Bahasa Jawanya ngeyel alias ngotot. Dan Yakobus mengungkapkan pikiran orang semacam ini dengan baik. Engkau mempunyai iman dan aku mempunyai perbuatan. Tidak ada yang salah, bukan? Ini yang dipikirkan orang-orang yang ngeyel itu. Tapi kata Yakobus, tunjukkanlah kepadaku imanmu itu tanpa perbuatan, dan aku akan menunjukkan kepadaku imanku dan perbuatan-perbuatanku. Saudara, kita tahu pada akhirnya Yakobus harus mengatakan bahwa iman bekerja sama dengan perbuatan. Dan karena perbuatan itulah iman menjadi sempurna. Saya membayangkan bagaikan sekeping mata uang. Tidak mungkin bukan bahwa mata uang dapat menjadi alat pembayaran yang sah jika ia tidak menampakkan dua sisi dari mata uang itu, karena keduanya terkait satu sama lain. Mengutip apa yang dikatakan Yakobus, sebab seperti tubuh tanpa roh adalah mati, demikian jugalah iman tanpa perbuatan adalah mati. Yakobus 2 ayat 16. Saatnya kita bertanya pada saat ini, apakah iman kita membawa pada kehidupan yang lebih baik? Lebih baik di dalam hal bagaimana kita memperlakukan orang lain? Lebih baik di dalam bagaimana kita menjalani hidup kita? Mengucap syukur di dalam segala hal, termasuk atas segala sesuatu yang kita tidak sukai? Apakah iman menuntun kita untuk menetapkan tujuan hidup kita bukan hanya bagi kepentingan diri atau kelompok kita sendiri? Ingat, gereja bukan tentang organisasi semata. Gereja adalah orang. Gereja adalah kita. Orang yang dikasihi dan dipanggil Allah untuk mengerjakan misi Allah, menjadikan dunia tempat kita hidup menjadi lebih baik. Selamat memperingati Hari Reformasi bagi kita semua. Reformasi gereja adalah reformasi kita semua, agar gereja dan iman Kristen bukan sekedar simbol kosong tanpa arti. Anda setuju bukan? Mari kita berdoa. Ya Tuhan, jika kami saat ini hadir di tengah-tengah dunia, itu berarti kami sedang Tuhan utus untuk mengerjakan misi Allah, untuk menjadikan dunia tempat kami hidup menjadi lebih baik, untuk menjadikan kehidupan ini lebih berharga dan bermakna. Pakailah kami Tuhan, agar iman kami bukan sekedar simbol, tapi sungguh-sungguh nampak melalui perbuatan nyata. Bimbinglah kami mengalami terus reformasi sebagai gereja Tuhan, sebagai tubuh Kristus yang hidup, sebagai representasi tanda kehadiran Kristus di dunia ini. Pakailah kami Tuhan. Kami mohon bimbinglah kami ya Roh Kudus.
Di dalam rahmat-Mu kami mohon. Amin. Tuhan memberkati kita semua.